Ayo, berapa gelas kari? 8 gelas nih. Ada yang 8 gelas. Terus apa lagi? Ada yang lain juga? Terus ada iklan yang katanya nggak fokus karena kurang minum air, gitu kan? Nah, ini jangan hanya dilihat bintang iklannya saja yang terbaru, misalnya, kan? Tahu nggak siapa bintang iklan salah satu air mineral? Air mineral yang paling terkenal di saat ini kan huruf depannya A, yang sering diminum lah sama kita ya. Nah, bintang iklannya siapa itu? Artis? Nggak tahu ya. Kalau sudah sering-sering lihat di TV atau Instagram ataupun di media sosial media lainnya, pasti seluruh kelas ini kenal dengan Raisa. Oh, oke, salah satu bintang iklannya. Nah, nanti siapa tahu kalian juga membuat air mineral sendiri, buatan Farmasi 2020, bintang iklannya kalian ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kan di sini ada juga Putri Kampus kayaknya. Nah, itu kan bisa jadi bintang iklannya itu. Sekarang tentang tujuan dari perkuliahannya, kita memahami fungsi air, terus memahami regulasinya dan metabolismenya. Air kok sampai ada ibaratnya informasi, seruan mungkin dari iklan tuh, minum minimal 8 gelas, minum sekian, 1,5 liter, nanti nggak fokus, nanti kurang fokus, nah gitu. Nanti kita lihat di sini, berarti fungsinya apa ya? Bagaimana dia regulasinya kalau misalnya kita haus, kita kekurangan air, tubuh kita ini ngapain? Terus metabolismenya ada nggak? Di mana ini dalam tubuh gitu? Terus ada gangguan akibat kekurangan air itu apa saja? Apa yang menjadi penanda kalau kita kekurangan air selain kita merasa haus gitu? Nanti kita lihat di sini. Nah, yang pertama, air. Oke, air itu apa sih? Kalau dilihat dari sini di slide, air itu apa ini? Kalau bahasa yang pinter bahasa Inggris ini pasti bisa. Air adalah apa? Apa itu? Substansi, elemen apa? Senyawa atau unsur? Ya, wah ini ada Raisa ini bintang iklan ini. Raisa Salwa. Apa Raisa? Apa itu air? Nah, yang saya tahu Bu, ada tulisannya itu biru hidrogen dan oksigen. Nah, itu aja kayaknya. Apa itu? Yang komposisinya. Jadi substansi yang mengandung atau komposisinya dari elemen apa? Tapi jangan hanya tahu elemennya band yang zaman dahulu kala, tetapi elemennya apa? Kalau dari bahasa kimia, kalau dari bahasa Indonesianya, unsur atau senyawa? Unsur, Bu. Unsur. Di unsur kimia yang mengandung unsur kimia hidrogen dan oksigen, ya. Jadi di sini ada juga yang mengatakan di sini merupakan molekul kecil. Bu. Ya, unsur. Oke, molekul kecil dari yang mengandung hidrogen dengan oksigen. Nah, mungkin menunggu bahasa Indonesianya kali ya. Oke, air suatu zat yang terdiri dari unsur kimia yaitu hidrogen dan oksigen. Itu secara pengertian sederhana. Kita lihat di sini. Air. Air itu kalau kalian lihat berwarna atau tidak? Tidak. Berasa atau tidak? Tidak. Dan pastinya tidak berbau atau tidak bau apapun ya. Nah, air, bentuk air itu di bumi itu ada 3 bentukan. Ada yang dinamakan solid, padatan. Kalian kenal ada es, salju, ya kan? Padat kan? Ada liquid, nah, cair, hujan, apalagi air di sungai, di danau, dan lain-lain.
Dalam bentuk gas, ada nggak air dalam bentuk gas? Ada ya. Apa itu? Yang namanya apa? Uap-uap apa? Air pengembunan. Nah, masa belajar dulu anak SD kayaknya ini, SMP apa SMA ya. Kalau dari padat, cair, gas ya dan perubahannya. Nah, ini sekarang kita lihat apa sih sifat-sifat unik dari air. Itu dulu yang pertama. Kalian tadi tahu dalam bentuk padat itu dia ada dalam bentuk apa? Es kan? Ya, itu padat kan? Bukan cair. Es itu padat atau cair? Tadi. Padat, Bu. Padat. Oke. Apa yang unik dari es? Ya. Ada nggak hal uniknya dari es? Dia padat tapi punya keunikan. Suhunya, Kamu. Hah? Suhunya, Kamu. Siapa? Suhunya, Kamu. Iya. Apa keunikannya? Keunikannya. Yang ngomong tadi Angelin kah? Iya, Bu. Oh ya, Angelina tahu apa? Kan es ini bentukan padat dari air. Nah, dia punya hal unik nggak? Ada, Bu. Dari suhunya sendiri. Terus Suhu dia terus bisa mencair juga kan dia berubah. dari suhunya memangnya kenapa? Suhunya. Kalau dia dalam bentuk padat itu pada suhu berapa? Apa hal yang paling ini? Kalau kalian belajar misalnya dulu tentang fluida gitu kali ya, itu fisika kali. Nah, di situ kalian ada lihat misalnya antara air dan minyak, gitu kan? Dikasih benda padat misalnya batu atau kayu, sebongkah kayu kecil gitu. Nah, ketika dicemplungin di dalam air atau batu misalnya, apa yang terjadi? Benda padat tersebut ngapain? Nah, kalau es kalian masukin ke air, apa yang terjadi sama dia? Ayo, secara logika, yo, kalau sudah es batu, ini sebelum slide berikutnya ini salah satu sifat unik air. Nah, Itu kita lihat bisa apa? menyesuaikan, Kak, Bu. Bisa? Menyesuaikan yang dalam keadaan Itu sifat air. Dia menyesuaikan volume yang jelaskan tempatnya. Nah, kalau di sini dia ketika menguap harus ikatan hidrogen harus diputus sebelum air dapat menguap dan membutuhkan energi dalam pemutusannya. Terus di sini juga ada jumlah ya dari yang pemanasan sekian-sekian bla 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 dari liquid ke gas dan sebagainya baca sendiri. Skala kecil air juga dapat di dalam sel menyerap panas. Nah, itu nanti. Nah, ini hal sederhana dulu. Uniknya kalau es batu masuk ke es itu gimana? Bandingkan dengan batu kalau masuk ke air. Ya, secara logika loh ini. Ya, Meisha bisa jawab nggak Meisha? Farmasi umum A. Oke, dibantu sama Wina dan juga temannya, pasangannya Wina dan Widi. Widi Vanes. Ya. Kalau es batu masuk ke air apa yang terjadi? ngapung, Bu. Mengapung. Nah, kalau batu dimasukin ke air, mengapung nggak? Enggak. Terus kenapa kok dia bisa mengapung? Nah, itu kan pertanyaannya. Tadi katanya disebut es itu benda padat, ya kan? Tapi kok dia ngapung di air? Nah, oke. Kenapa? Dia bisa menyimpan gas, Pak, Bu. Ah, Bisa menyimpan menyimpan gas. gas apa yang disimpan? Oksigen. Oksigen.
Terus dia simpan ketika dalam bentuk padat. Ayo, lihat kalau benda sama air nih ya. Nah, ketika dia mengapung, dia nggak tenggelam, apa ya kira-kira yang membedakannya? Oke. Nah, pernah dengar yang namanya density? Ya, ada juga massa jenis. Pernah dengar? Iya. Kerapatan esnya bagaimana? Nah, dia di puncak nih ya, paling teratas ketika di suhu 4 derajat. Nah, selebihnya dia akan turun massa jenisnya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan dia mengapung di permukaan air. Kerapatan es lebih rendah dibandingkan air pada suhu di atas 4. Nah, 5, 6. Nah, ini akan kerapatannya lebih rendah, makanya dia mengapung. Nah, oke. Tuh, yang berikutnya, hal unik lagi yaitu, nah ini, dalam skala kecil, air itu kan di dalam sel itu ada air. Kalau kalian pada cuaca panas misalnya, hawa panas, gitu. Terus kalau kalian pegang tubuh kalian merasa panas juga nggak? Nggak kan? Nah, apa yang salah satunya kok bisa menyebabkan tubuh kalian tidak panas drastis, misalnya suhu ruangan ataupun hawa panas? Karena si air ini dapat menyerap panas atau menyerap kalor. Dia bisa menyerap kalor atau panas, tapi merubah suhunya itu sedikit saja. Perubahan suhunya itu sedikit. Jadi panasnya nggak sama kalian suhu lingkungan dengan tubuh kalian, karena di situ ada fungsi air yang menjaga temperatur suhu kalian. Nah, makanya hati-hati kalau kita kondisi kalian kekurangan air atau disebut dehidrasi. Terus kalau iklim global, secara umum di lingkungan dalam skala besar, air itu membantu iklim global dengan cara apa? Menyerap panas matahari dan menghilangkan panasnya dengan penguapan pada permukaan air, sehingga kita nggak ekstrim iklim global kita misalnya panas. Nah, tetapi tidak ekstrim kenaikannya karena adanya air, ya, yang misalnya di sungai, di danau, dia akan membantu iklim global. Nah, hal unik lainnya, air juga yang disebut temannya tadi, dia membentuk apa tadi? Sesuai dengan permukaan ataupun volume, karena ada tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan ini contoh misalnya. Itu salah satu hal unik air. Kalian coba ambil apa namanya? Daun kering banget ataupun ranting yang tipis yang kecil banget, atau apa ya misalnya? Misalnya jatuh ininya apa namanya? Helaian apa gitu yang ringan. Ting, di air, di permukaan air. Dia akan ngambang kan di air. Nah, karena dia punya tegangan permukaan. Jadi air itu seperti punya lapisan, anggaplah kulit gitu. Itu salah satu tegangan permukaan yang merupakan sifat unik dari air, sangat banyak. Terus ada kalor penguapan. Dia dapat menguapkan, menyerap panas dengan merubah suhunya itu tidak ekstrim. Makanya tubuh kalian ke kondisi panas misalnya kan terik lingkungan. Nggak sama kalian raba tubuh kalian sepanas itu juga dengan lingkungan, karena adanya fungsi air di dalam tubuh yang dapat menyerap panasnya. Jadi kan tidak suhunya tidak ekstrim naik sama-sama langsung gara-gara suhu lingkungan panas, tubuh kalian juga panas sama tinggi naik tidak, tetapi ada air yang dapat menyerap. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, sekarang kita lihat di sini air. Air kalau di tubuh ini ya, dia keberadaannya berlimpah, yaitu 65% sampai 95% dari berat tubuh. Jadi komposisinya ya sampai lebih dari 70, kalau dari gambar ini itu adalah air, itu di tubuh kita. Dia dibagi, di otot ada kandungan 75%,
di lemak 20%, darah 83%, tulang punya nggak air ada 22%, jantung ada nggak airnya ada 80-90% dari berat organnya, paru-paru punya juga, otak juga punya. Nah ini kita lihat nih kan di otak ada, di gigi ada, di paru-paru ada. Nah keberadaannya kita lihat di sini manusia ya. Jadi kandungan atau ininya kita itu adalah air paling banyak komponen berlimpahnya, yang mana rata-rata atau range-nya ya antara 75% dari berat tubuh atau massa tubuh. Pada 75% ini pada apa nih, infan ini? Balita kah, bayi baru lahir kah, atau anak-anak kah? Ya, dicari. Nah, terus mengalami penurunan 50-60% pada wanita dan pria dewasa. Terus mengalami lagi penurunan 45% pada orang tua atau lansia. Kenapa? Kok bisa semakin usia dia mengalami penurunan? Ya, karena persen dari air ini akan berubah seiring dengan perkembangan. Karena proporsi atau bentukan tubuh itu kan pastinya akan menjadi lebih besar ya, memberikan proporsi yang lebih besar. Contoh organ, nggak mungkin organ kecil-kecil gitu dia akan membesar, tulang juga yang tadinya ukurannya waktu kecil sama besar ketika akan dewasa kan beda. Otot gitu juga, lemak gitu juga, ya, dan lain sebagainya, saraf dan lain sebagainya, jaringan itu mengalami perubahan. Nah, akhirnya air itu akan ikut juga mengalami perubahan penyesuaian dengan tubuh kita. Yang tadinya waktu bayi itu kondisi air itu lebih banyak di dalam tubuh, makin usia makin turun gitu. Karena perkembangan. Nah, ini juga orang tua juga sangat berpengaruh terhadap metabolismenya dan lain sebagainya, ya. Jadi karena perkembangan tubuh kita juga membesar, jadi komposisinya tuh airnya dibagi, misalnya di otot, ya kan, tidak hanya atau tulang, tidak hanya akhirnya makin tulang membesar itu kan berarti ada komposisi lainnya, oh ada mineralnya dan lain sebagainya, ada zat-zat lainnya, kondroitin dan lain sebagainya, di lemak ya kan, atau di otot dan lain yang ada di otak misalnya, kan berkembang terus kan banyak jaringan lemaknya. Jadi air itu akan mengalami perubahan penyesuaian dengan makin meningkatnya usia. Nah ini komposisinya. Kalau kita belajar tentang nanti regulasi atau fungsi air dalam tubuh kita, kembali lagi tarik ke biomedis. Kita belajar dulu komposisi cairan di dalam tubuh. Apa saja? Yang pertama, ya. Yang pertama kita lihat di sini ada intraseluler, intrasel, di dalam. Berarti ini di dalam sel. Nah, di sini di dalam sel ini komposisinya itu tetap, cenderung tetap. Jadi bagaimana sel ini menjaga keseimbangan komposisi cairan itu dalam sel itu tetap. Bahaya kalau selnya misalnya kekurangan cairan, apa nggak mengkerut misalnya. Nah, umumnya 60% dari total cairan tubuh kita itu berada posisinya di intrasel, di dalam sel. Yang berikutnya ekstraseluler, cairan ekstraseluler, ekstra di luar berarti kan. Nah, contohnya apa saja sih yang di luar sel ini? Ada di plasma, cairan limfatik, pleura, perikardial, tulang, ginjal, lain sebagainya. Itu suara saya putus-putus nggak? Nggak ya? Iya, Bu. Tadi sempat antebel. Oke. Sekarang sudah nggak? Masih putus-putus?
Sudah tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya, jadi ada komposisi cairan di tubuh, itu ada intra di dalam sel, ekstra di luar sel, dan yang satunya intersisial. Intersisial ini apa? Dia cairan yang di antara sel. Kita lihat di sini. Nah, ini gambar yang mempermudah kalian memahami cairan dalam tubuh. Tadi intraseluler, ini hampir 60% kan? Komposisi tubuh itu di intraseluler. Intra itu di mana? Nah, kalau dari gambar itu di sini. Ini kan sel. Nah, di dalamnya. Itu. Ekstra. Nah, ekstraseluler di luar sel, di plasma. Intersisial. Nah, di sela-sela ini, di antara sel, tapi tetap masih di luar sel. Jadi intersisial itu masuk di dalam kategori ekstraseluler. Tahun lalu saya keluarkan ini pertanyaan, berapa komposisi? Ya, jadi ada intra, ada ekstra. Nah, intersisial masuk di dalam ekstraseluler. Oke. Sekarang di sini kita lihat kalau kebutuhannya. Kadang kita menanyakan how much, berapa sih kebutuhan air atau berapa sih air yang betul-betul kita butuhkan dalam sehari. Betulkah seperti iklan mengatakan 8 gelas per hari atau 2 liter atau 1,5 liter gitu. Nah, kalau kita ingin menjawab berapa kebutuhan air, maka kita harus tahu dulu fungsi utama dari air. Kita harus tahu apa sih fungsi air ini. Ya, kita akan tahu kebutuhannya. Mungkin bisa di-mute dulu. Nah, terus di sini ada mekanisme bagaimana regulasi keseimbangan air per harinya, mekanismenya. Jadi tubuh itu melakukan regulasi atau keseimbangan air setiap hari. Nanti kita lihat yang pertama fungsinya. Tadi kita tahu bahwa komposisi